Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Bakri, NIM 19073070, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi administrasi dan supervisi pendidikan tentang supervisi pendidikan. Yang pertama, konsep dasar supervisi pendidikan, pengertian rasional, tujuan, fungsi. Yang kedua, ruang lingkup akademik dan manajerial. Yang ketiga, prinsip supervisi kependidikan. Yang keempat, peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Yang kelima, proses dan teknik supervisi. Materi pertama, konsep dasar supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan sejatinya ialah pendidikan sudah tidak asing lagi diperkenalkan dalam dunia pendidikan. Kemudian, istilah supervisi adalah sebuah kegiatan yang mengacu kepada sebuah perbaikan dalam sebuah institusi. Banyak para pegawai yang berkecimpung dalam sebuah institusi merasa ketakutan ketika mendengar bahwa institusi yang bersangkutan akan dikunjungi oleh supervisor. Anggapan masyarakat institusi supervisor adalah yang diperintahkan oleh atasannya untuk membentak dan memarahi para pegawai-pegawai yang sedang aktif di institusi. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang belajar dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personalia dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal. Dalam menunjukkan kinerjanya, berdasarkan pendapat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, tujuan supervisi pendidikan. Semua kegiatan yang dilakukan tentu memiliki tujuan dan selalu mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai tersebut. Pendidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia yang memiliki tujuan yang ingin dicapai dari proses pelaksanaannya. Merumuskan tujuan supervisi pendidikan harus dapat membantu mencari dan menentukan kegiatan-kegiatan supervisi yang lebih efektif. Tujuan supervisi pendidikan adalah yang pertama, membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Yang kedua, membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan membutuhkan latihan yang terus-menerus. Salah satu fungsinya supervisi adalah melatih dan memperlengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan di sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Supervisi harus dapat memotivasi guru-guru untuk mau belajar dari pengalaman nyatanya di lapangan. Melalui pengalaman baru ini, mereka dapat belajar untuk memperkaya pengetahuan mereka. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Seorang supervisi harus bisa memberikan stimulus agar guru-guru tidak hanya berdasarkan instruksi atasan,
tetapi mereka adalah pelaku aktif dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup supervisi pendidikan. Supervisi merupakan aktivitas menentukan yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Orientasi supervisi dapat ditentukan sebagai proses pembantuan. Dengan kata lain, pembantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar agar memperoleh kondisi yang lebih baik. Supervisi tertuju pada perkembangan guru-guru dan personal sekolah lainnya dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, supervisi dapat dilakukan melalui dorongan, bimbingan, dan pemberian kesempatan. Ruang lingkup supervisi dalam tujuan bidang ini mengaruskan supervisor mempelajari semua bidang ini tanpa terkecuali, sebab melakukan supervisi tanpa memahami bidang yang disupervisi tidak efektif karena tidak jelas. Semua bidang ini disupervisi karena satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga menjadi satu sistem yang terpadu dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, supervisi bidang kurikulum. Bidang kurikulum menjadi ini karena proses belajar mengajar adalah kegiatan utama sekolah. Kurikulum merupakan hal yang harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak, karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat strategis, yang menentukan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan, baik proses maupun hasil. Sekolah sebagai pelaksanaan pendidikan, baik supervisor, guru maupun peserta didik sangat berkepentingan dan akan terkena dampak langsung dari setiap perubahan kurikulum. Yang kedua, supervisi bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan menjadi penting karena tujuan pendidikan adalah melahirkan siswa-siswi yang kreatif, mandiri, kompetitif, sehingga pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa yang diperlukan. Bidang kesiswaan menjadi dominan karena tangan gurulah pembelajaran dipertaruhkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip fundamental atau dasar fundamental atau basic principle, yaitu setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisor harus berdasar atau berlandaskan suatu yang kokoh atau kuat serta dapat dipulangkan kepadanya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah falsafah dan dasar negara kita, sehingga bagi supervisor, Pancasila adalah prinsip fundamental. Setiap supervisor pendidikan Indonesia harus bersikap konsisten dan konsekuen dalam pengamalan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. Selanjutnya, prinsip praktis. Sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Selanjutnya, peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Menurut Bapak Edmonds dalam Segala tahun 2005 tentang sekolah efektif menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sedemikian penting untuk menjadikan sebuah sekolah pada tingkatan yang efektif. Asumsinya adalah bahwa sekolah yang baik akan selalu memiliki kepala sekolah yang baik. Artinya, kemampuan profesional kepada sekolah dan kemauannya untuk bekerja keras dalam memberdayakan seluruh potensi sumber daya sekolah menjadi jaminan keberhasilan sebuah sekolah. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pekerjaannya dan dapat mendaya gunakan seluruh potensi sumber daya yang ada di sekolah, maka kepala sekolah harus memahami perannya. Ada 3 hal yang penting menjiwai super pendidikan.
supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, supervisi pendidikan adalah suatu perbuatan yang telah diprogramkan secara resmi oleh organisasi. Jadi, bukan perbuatan yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu, tetapi direncanakan secara matang. Sebelumnya, dua supervisi pendidikan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh supervisor, kepala sekolah, dan secara langsung berpengaruh terhadap kemampuan profesional guru. Yang ketiga, supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan mempengaruhi kemampuan guru yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik, sehingga tujuan sekolah dapat tercapai secara optimal. Sebagai supervisor, kepala sekolah mempunyai beberapa peran penting, yaitu yang pertama, melaksanakan penelitian sederhana untuk perbaikan situasi dan kondisi proses belajar mengajar. Yang kedua, mengadakan observasi kelas untuk peningkatan efektivitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, melaksanakan pertemuan individual secara profesional dengan guru untuk meningkatkan profesi guru. Yang keempat, menyediakan waktu dan pelayanan bagi guru secara profesional dalam pemecahan masalah belajar mengajar. Yang kelima, menyediakan dukungan dan suasana kondusif bagi guru dalam perbaikan dan peningkatan mutu proses belajar mengajar. Yang keenam, melaksanakan pengembangan staf yang berencana dan terarah. Yang ketujuh, melaksanakan kerjasama dengan guru untuk mengevaluasi hasil belajar secara komprehensif. Yang kedelapan, menciptakan teamwork yang dinamis dan profesional. Yang sembilan, menilai hasil belajar peserta didik secara komprehensif. Selanjutnya, proses dan teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, proses supervisi pendidikan. Dilihat dari sudut etimologi, supervisi berasal dari kata super, yang berarti atas, dan vision, yang berarti penglihatan. Supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai penglihatan dari atas. Supervisi ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.